Pagi, puji Tuhan. Salam sehat untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Shalom semuanya, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan pada pagi hari ini ya, saudara-saudaraku. Sehat semua, panjang umur, bahagia, bersukacita senantiasa. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita, saudaraku, untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami berserah kepadamu, Juru Selamat Tuhan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap hari kami membutuhkan kelimpahan kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk menopang hidup kami, agar apapun yang kami jalankan semuanya seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Biarlah pikiran kami selalu terbuka untuk dipenuhi oleh kebenaran, pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini semuanya, saudara-saudara kami yang dengan rela hati kami bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu terus melengkapi hidup kami. Terima kasih, diteguhkan iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita lanjutkan pembelajaran kita untuk kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, saudara-saudaraku, kita sudah 1-2 kali memasuki tema yang sangat besar, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kembali lagi saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Ya, mari kita simak kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa, ya, memberkati kehidupan kita semua. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17 saya akan membacakan untuk kita semua ya, saudaraku ya. Oke. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Judul perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, lebih tepatnya kalau kita berikan judul di dalam perikop ini adalah selalu hidup menurut roh. Ya, selalu hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu, keinginan roh dan keinginan daging, bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan 1-2 kali penjelasan bagian yang sangat penting dari pernyataan-pernyataan kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan, kita baca bersama-sama.
ya bahwa maksud dan tujuan yang paling utama dari semua pembahasan yang sudah diulas oleh Rasul Paulus dari Galatia pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan sekarang masuk di pasal 5 ini adalah semuanya ya koreksi yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sampaikan oleh firman Allah baik kepada jemaat Galatia 2000 tahun yang lalu dan juga terus sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sangat logis, sangat masuk akal. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita haruslah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan beberapa kali sebagaimana yang disampaikan di ayatnya yang ke-19 Galatia pasal 5 ini. Tentu kedepannya kita akan membahas ini secara lebih detail ya. Dikatakan ayat 19 Galatia pasal 5, perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua apa yang didaftarkan di dalam apa yang dirinci di ayat 19, 20, dan 21 ini, itulah buah-buah dari kedagingan, Bapak Ibu Saudaraku, yang menghimpit daripada kerohanian daripada orang-orang Galatia ini. Saudara-saudaraku, orang-orang percaya yang jatuh kepada keinginan daging, dikatakan inilah yang menjadi nyata di dalam kehidupannya. Sebetulnya, saudara-saudaraku, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19, 20, dan 21, keinginan daging ini, sebenarnya ini adalah milik daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau ini adalah kodrat ya, sifat asli daripada manusia yang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan semua orang yang belum berada di dalam Kristus memiliki sifat-sifat keinginan daging yang nyata seperti ini. Ya, nyata di dalam pikirannya dan nyata juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Karena apa? Karena keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu hanya akan membawa ya kekecewaan dan hanya mempersempit pikiran daripada orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah sampaikan bahwa karena kita masih hidup di dalam daging atau hidup di dalam tubuh ini, ya, tubuh yang fana ini, saudara-saudaraku, maka kita pun sebagai orang-orang percaya yang sudah memiliki Roh Kudus, yang sudah didiami, yang sudah diselamatkan
oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku, kita masih bisa tergoda, ya. Kita masih mungkin terpengaruh, bahkan bisa terseret juga dengan macam-macam daripada ya perbuatan-perbuatan daging yang tadi sudah disebutkan semuanya, saudara-saudaraku. Kalau kita ya tidak bertumbuh dan tidak terus ya menjalani proses pendewasaan iman kita, pendewasaan kehidupan manusia baru yang Tuhan telah anugerahkan sebagai cara ya kita untuk berelasi ya dengan Tuhan dan juga berelasi berhubungan dengan sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi saudaraku, di sini maksud daripada Rasul Paulus adalah firman Tuhan ingin menghindarkan kita, amin, ingin menjauhkan kita dari hal-hal yang menghimpit ya sukacita kita, yang menghimpit ya damai sejahtera kita, yaitu keinginan daging yang sudah dirinci tadi. Maka saudara-saudara dan saya haruslah memilih untuk fokus kepada ya keinginan Roh Kudus, kehendak daripada Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita untuk menjauhkan kita dari kehidupan akan dosa. Amin. Hanya kuasa Tuhanlah, hanya pimpinan dari Roh Kuduslah, hikmat Tuhanlah yang bisa membuat kita ya sanggup menjauhkan diri kita dari godaan-godaan keinginan daging itu sendiri. Jadi orang yang belum memiliki Roh Kudus, orang yang belum yakin di dalam dirinya Roh Kudus telah berdiam, tidak mungkin dia bisa menghindarkan pilihan-pilihannya dari keinginan daging. Tidak ada pilihan dia, Bapak Ibu Saudaraku, karena orang-orang yang tidak percaya itu dicengkeram, ya, itu digenggam oleh semata-mata hanya pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekalipun, Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun mungkin terlihat menjadi orang yang baik, orang yang punya belas kasihan, orang yang rendah hati, ya, orang yang peduli dengan orang lain dan orang-orang yang ramah dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu KW. Ya, itu KW, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak asli. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena sifat daripada kebenaran itu, karakter moral ya, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejati itu tidak bisa dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pikiran-pikiran yang positif, yang asli itu hanya bisa dikelola oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, saudara. Jadi sekalipun ya manusia itu berusaha untuk menjadi orang yang baik, ya, orang yang ramah, ya, dan menjadi orang yang rendah hati, ya, mempelajari karakter building, ya, mulai dari anak kecil sampai dia menjadi dewasa, ya, berpendidikan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa menanamkan sifat-sifat yang asli, ya, yang Allah kehendaki, yang dikendalikan atau yang dituntun oleh pikiran Kristus. Hanya oleh karena pertolongan Roh Kuduslah manusia itu bisa menghasilkan ya sifat karakter daripada kasih,
Kristus yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya di sini sebetulnya Rasul Paulus ya menegaskan kepada kita bahwa kitalah yang mempunyai peluang yang besar. Amin. Kitalah yang mempunyai kesempatan ya, hidup dengan kesempatan untuk bisa kita jalankan sebagaimana persis seperti yang Allah kehendaki, karena kita sudah diselamatkan dan Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah mempersilahkan, amin, ya, mempersilahkan sebagaimana yang dulu saya mendengarkan kebenaran ini dari seorang ya guru besar kita, pengajar kita, Bapak Penilik Profesor Dr. Yentatu. Ya, saat ini beliau masih hidup ya, namun karena sudah usia sudah uzur, sudah dalam keadaan sakit secara fisik, beliau mengajarkan ya kepada kami dulu bahwa tugas kita sekarang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang percaya saat ini adalah bagaimana kita mempersilahkan Roh Kudus untuk membuka pikiran kita ya dengan kehendaknya, maka kita akan mengikuti keinginan Roh Kudus ya. Jadi tugas kita ini bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini bukan hasil perjuangan kita. Kita tidak mampu mengubah hidup kita dan kita tidak mampu mengubah hidup orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin mengubah karakter manusia secara manusiawi, secara hal-hal sifatnya lahiriah ya, mengubah secara jasmani ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, bisa saja, dan memang manusia mampu melakukan hal-hal yang demikian ya. Ada banyak cara untuk mengolah ya, supaya ya bentuk-bentuk daripada penampilan manusia itu bisa menjadi menarik dan sangat luar biasa dan dikagumi oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudaraku ya, pembentukan daripada karakter kita sesuai dengan buah roh, amin, sesuai dengan karakter daripada kasih Yesus yang sempurna, hanya Roh Kudus yang bisa mengelola itu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, amin. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa membuka ya pikiran kita, membuka hati kita untuk terhubung ya dengan kehendak Allah, terhubung dengan apa yang Tuhan mau, dan bagaimana supaya ya kehidupan kita yang baru yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus itu mengalami kemajuan-kemajuan ya di dalam Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya Rasul Paulus berbicara banyak hal ya yang sudah kita pelajari dari beberapa waktu yang lalu sampai saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Paulus memberikan banyak gambaran-gambaran tentang apa yang termasuk di dalam hal pimpinan Roh Kudus dan apa yang tidak termasuk di dalam hal pimpinan daripada Roh Kudus. Semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali yang sudah digambarkan oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam kitab Galatia ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, di seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menegur dan mengoreksi, dan juga untuk mendidik kita di dalam kebenaran.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, di dalam pergumulan dan perjuangan yang kita hadapi, ya saudara-saudaraku, selama kita masih ada di dunia ini, saudaraku, kita tentunya tidak harus terjatuh ke dalam keinginan-keinginan daging yang membawa kekecewaan di dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena ada pilihan yang disediakan oleh Allah. Amin. Ada pilihan, dan pilihan ini bukanlah sebuah alternatif. Dan pilihan ini bukanlah pilihan sebagai multiple choice. Ya, jadi bisa A, bisa B. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah pilihan satu-satunya. Ya, tetapi ini tidak dipaksa oleh Tuhan kepada setiap orang percaya sekalipun. Ya, orang-orang yang tidak percaya tidak dipaksa oleh Tuhan untuk mempercayai Injil. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus tidak dipaksa mereka ya untuk menjadi percaya. Semua kerelaanlah yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki adalah kerelaan, pikiran yang terbuka. Amin. Bukan pikiran yang terpaksa, ya. Karena saudaraku, di penghakiman yang akan datang, semua orang akan memperhadapkan dirinya, dan lebih tepatnya adalah pasti diperhadapkan kepada Allah. Dan disitulah Tuhan akan menunjukkan apakah hasil daripada kerelaan hati manusia itu. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah maka oleh karena hati dan pikiran manusia itu mempunyai keinginan daging, dan itu pun masih bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus, keluarga Allah. Maka saudara-saudaraku, kita harus memperkembangkan, ya, kita harus memperluas sifat kerelaan kita, ya, untuk menaati kehendak Tuhan. Dan itu semua adalah keputusan kita. Amin. Allah juga tidak memaksa orang-orang percaya, ya, untuk menaati kehendaknya. Tuhan Allah memberikan, ya, penawaran dan menunjukkan apa yang menjadi akibat daripada respon yang positif, dan apa akibat daripada penolakan atau respon yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah artinya kita, ya, mengapa kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena hanya orang-orang yang dewasalah yang mempunyai kesadaran yang kuat, kesadaran yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang penting dengan kerelaan hati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekilas kalau kita ingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, Bapak Ibu Saudaraku, setelah mereka dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dari tanah Mesir, bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memperhadapkan mereka kepada berbagai ujian dan pencobaan dalam perjalanan hidup mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Dikatakan karena Allah ingin menunjukkan, ya, kepada
mereka seperti apa sebetulnya isi hati mereka. Ya, asli daripada kehendak mereka itu ya harus diserahkan, ditaklukkan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memakai ya kehidupan mereka untuk melayani, ya, untuk menuruti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan mereka di dalam kelompok ya mereka, untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat ya, saudaraku, di sana kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat asli mereka, yaitu sifat kedagingan dari orang-orang Israel. Ya, mereka selalu bersungut-sungut. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Ya, mereka selalu berdalih dan selalu mereka mencari-cari alasan untuk menyalahkan ya Tuhan telah membawa mereka kepada kesusahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena apa? Karena itulah yang dipelajari oleh orang-orang Israel ketika mereka ya hidup di Mesir. Mereka hidup di dalam perbudakan, bukan hidup di dalam ketaatan. Ya, saudaraku, mereka bukan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan bukan hidup yang beribadah dengan ketulusan dan kemurnian hati kepada Tuhan, sebab mereka hidup di dalam pemaksaan. Ya, mereka hidup di dalam paksaan dan hidup di dalam penderitaan terhadap kehendak mereka. Mereka tidak mempunyai kehendak untuk bebas memuliakan Tuhan yang telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan ketika mereka ada di tanah Mesir. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki, supaya jikalau mereka sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tempat mereka hidup di dalam kasih Allah, maka orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, harus menyadari bahwa mereka harus terbuka pikirannya untuk diarahkan oleh firman Allah, untuk dibimbing dan dibina oleh firman Allah. Mereka harus membuka pikiran mereka, jangan tertutup pikirannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena pikiran yang tertutup itu adalah sifat-sifat asli daripada orang yang tidak percaya. Ya, yang selalu mencari dalih, yang selalu mencari alasan yang dicari-cari, Bapak Ibu Saudaraku, supaya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya tidak bimbing dan supaya tidak dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kitalah ya, kepada kitalah sekarang diarahkan oleh Allah ya kehendaknya yang besar itu untuk mengajar dan mendidik, melatih kita mempunyai pikiran yang terbuka, bukan pikiran yang tertutup. Pikiran yang tertutup itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu berasal dari keinginan daging yang masih terus ingin berkuasa atas kehidupan orang-orang ya, termasuk juga orang-orang percaya yang pikirannya tertutup. Saudaraku, itu adalah bagian yang harus kita jauhkan dari proses pengalaman kita melayani, saudaraku. Nah, karena itulah maka Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius sebagai pelayan yang meskipun masih muda secara usia, tetapi ya Paulus mengatakan supaya Timotius itu melatih dirinya ya, dan juga kita tentunya, saudaraku semuanya, kita memberikan diri kita untuk berlatih menjadi orang-orang yang ya
mempunyai inisiatif kerelaan, ya, kerelaan untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Tanpa kerelaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka saudara-saudaraku, itulah yang Paulus katakan bahwa ada pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging, dan kita yang tidak mempunyai kekuatan untuk memilih, maka kita akan menjadi orang-orang yang bingung, ya, kita akan menjadi orang-orang yang egois dan menjadi orang-orang yang pikirannya tertutup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, di sini ada solusi, amin. Ya, di sini ada solusi yang ditawarkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, untuk menempuh jalan yang terbaik. Ya, untuk menempuh jalan yang terbaik dan yang membawa keberuntungan yang besar bagi masa depan kita. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak seperti orang-orang Israel itu, ya, mereka selalu curiga kepada Tuhan, mereka selalu curiga kepada Musa, bahwa kata mereka bahwa Tuhan telah membuat hidup mereka menderita. Dan Tuhan telah memperlakukan mereka secara sewenang-wenang. Dan Tuhan telah merencanakan yang lebih jahat bagi mereka. Karena itu sebagian besar daripada orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurun itu menginginkan untuk kembali lagi ke Mesir. Mereka lebih ingin, ya, menjadi orang-orang yang diperbudak. Karena apa? Mereka bilang karena di sana bebas mendapatkan makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, daripada menderita mengikuti kehendak Allah. Nah, saudaraku, tapi Alkitab menyaksikan bahwa dikatakan berbeda dengan pilihan Musa. Ya, Musa itu adalah, ya, orang yang dibesarkan di istana Firaun. Ya, kita tahu ceritanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Setelah diambil oleh putri Firaun dari Sungai Nil, ya, dari keranjang di Sungai Nil, saudaraku, kemudian dia dibesarkan di istana raja dengan segala kemewahan dan segala fasilitas, ya, yang membuat dia menjadi sangat senang dan menjadi orang yang serba memiliki segala sesuatu untuk dia bisa pergunakan, ya, secara hidup mewah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kitab Ibrani menjelaskan bahwa Musa ini lebih memilih, ya, Musa ini menyadari bahwa Mesir itu bukanlah tempat tinggal dia, dan itu bukanlah tujuan yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupannya, karena dia menyadari bahwa dia adalah orang Israel. Dia adalah bagian dari keturunan Abraham yang telah menerima perjanjian, tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Nah, karena itu dia menyadari akan kelompoknya sebagai orang-orang Israel, sebagai umat Tuhan. Maka saudara-saudaraku, dikatakan Musa lebih memilih untuk hidup menderita bersama-sama dengan umat Allah, bersama-sama dengan orang-orang Israel. Dia lebih memilih menderita, ya, daripada hidup senang-senang, ya, hidup di dalam kemewahan bersama-sama dengan orang-orang Mesir yang tidak mengenal Allah, yang hidup di dalam kegelapan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja, ya, itu adalah satu hal yang terbalik dengan pemikiran manusia, ya, pada umumnya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena manusia, ya, tentu saja
pasti terus mengejar bagaimana supaya ya segala fasilitas, ya segala apa yang menunjang kesejahteraan hidup dan yang membuat bersenang-senang di dunia ini, ya saudaraku, yang membuat bisa bermewah-mewah secara kehidupan duniawi, ya itu yang ada di dalam pikiran manusia, ya. Tidak ada orang yang berpikir memilih ya untuk menjadi orang yang menderita dengan alasan apapun, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa Musa memilih untuk menderita bersama-sama dengan umat Allah, bersama-sama dengan orang Israel, saudaraku, karena dia mempunyai pikiran yang terbuka terhadap kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Itu adalah orang-orang yang langka, disebut, bisa dikatakan demikian. Itu adalah ya pribadi-pribadi manusia yang langka, tidak bisa disamakan, disejajarkan dengan manusia pada umumnya. Karena manusia pada umumnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya pikirannya pasti tertutup ya terhadap kehendak Allah. Kalau ya kehendak Allah itu ya pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, mengizinkan ya manusia, umatnya, orang-orang percayanya harus menderita karena kebenaran, maka tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, tidak banyak orang yang merindukan cara hidup yang seperti itu, ya. Yang penting senang-senang, ya, yang penting happy-happy, yang penting adalah bagaimana supaya keinginan-keinginan di dunia ini bisa terpenuhi. Soal keinginan dan kehendak Allah itu belakangan lah itu. Kalaupun ada keinginan untuk memenuhi kehendak Tuhan, ya paling Bapak Ibu Saudaraku itu biasanya adalah seperti orang berdagang. Ya, supaya kenapa harus rajin pergi ke gereja? Ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya Tuhan membuat berhasil. Ya, supaya apa yang diinginkan, apa yang didoakan, supaya semuanya itu yang diinginkan oleh manusia itu bisa terpenuhi. Tidak lain daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja bukan itu motivasi dasar kita, ya, yang mendasari kerinduan kita memuji memuliakan Tuhan, bukanlah didasarkan pada segala sesuatu kekurangan-kekurangan dan kemiskinan-kemiskinan dan segala sesuatu keinginan supaya menjadi sama seperti orang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena kerelaan kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Dia, sebab kita telah menerima berkat yang terbesar. Amin. Nah, beda Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu sangat berbeda. Karena apa? Di dalam kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan ini, ya, Paulus katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagian yang pertama untuk menjadi percaya kepada Yesus, ya, barangkali ya bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang ya sampai kepada panggilan itu. Tetapi bagian yang kedua, bagaimana kerelaan hati untuk menderita karena kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak banyak orang yang mempunyai kerelaan hati untuk menjalani kehidupan seperti itu, ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Hanya orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman, yang siap menghadapi berbagai-bagai tantangan karena mengerti ada pimpinan Roh Kudus yang memampukan dia. Amin. Ada hikmat Allah, ada kehendak Allah yang menyertai ya semua perjuangannya, pikirannya, hatinya, pelayanannya, ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang yang didewasakan di dalam Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kita bersama. Mengapa Paulus mengatakan bahwa
kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang sanggup membuka setiap pikiran-pikiran yang positif. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, hanya Roh Kuduslah yang dapat membukakan pikiran-pikiran yang positif, yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik ya di dalam diri kita. Karena itu, saudaraku, kita memberikan hati dengan penuh kerelaan, pikiran kita penuh kerelaan, supaya di dalam kebersamaan kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kita bisa saling menopang, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, saling melayani di dalam kasih Kristus, di dalam persekutuan yang benar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada pagi hari ini ya kembali lagi Tuhan merendahkan hati kita, firman Tuhan membukakan pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya di dalam Tuhan ini, di dalam pelayanan ini, di dalam menjalani ya pimpinan daripada Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudaraku, ya ada satu ketetapan untuk membuat semuanya menjadi masuk akal. Jadi bukan menurut akal pikiran kita sendiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi keputusan-keputusan, penilaian-penilaian, dan segala ya pemberitaan, perkataan-perkataan, dan semua perilaku kehidupan kita ya itu bukan ditentukan berdasarkan dari keinginan kita begitu saja. Apa saja yang menjadi keinginan kita, apa saja yang keluar di dalam pikiran kita, apa saja yang muncul di dalam perasaan-perasaan atau di dalam mimpi-mimpi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang belum teruji seperti itu. Amin. Ya, Allah mau supaya setiap keputusan kita, penilaian kita, kehendak kita, perkataan-perkataan kita, pemberitaan-pemberitaan kita, ya, dan apapun yang kita ingin lakukan Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya semuanya itu berdasarkan apa yang teruji. Ya, apa yang teruji berdasarkan kehendak Roh Kudus. Ya, bukan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, asal saja kita berpikir, ya, merasa, bermimpi, ya, dan berkeinginan, itu sudah pasti selaras dengan kehendak Tuhan, belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita perlu menaklukkan ya segala kehendak kita, segala pikiran kita, menaklukkannya di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Itulah yang kita butuhkan setiap hari, setiap saat. Amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, supaya ya kita merasakan bagaimana ya beruntungnya, ya betapa beruntungnya kita hidup sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dan betapa bahagianya kita berada di dalam persekutuan yang benar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan semuanya. Amin. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita, membimbing kita, mendidik kita, mengoreksi kita, menegur kita, dan membuka pikiran kita kepada hal-hal yang lebih baik, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semakin diberkatilah kehidupan kita semuanya. Ya, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan membimbing, Tuhan melipat gandakan, berlimpah-limpah segala berkatnya di dalam kehidupan kita, mencukupkan dengan kasih karunia-Nya yang besar. Ya, biarlah hati kita selalu dilimpahi dengan ucapan syukur senantiasa di dalam segala hal. Kita mau pasrahkan hidup kita kepada Tuhan kita yang telah menebus dan yang telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah, yang cerah, dan yang sejuk ini ya Tuhan.
Ada kesejukan karena firman Allah telah ditaburkan, dan kebenaran-Mu terus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya hidup kami terus dibentuk oleh Tuhan, dan sukacita kami semakin dipenuhi di dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga kami, ya Tuhan. Biarlah kerelaan hati dan pikiran yang terbuka oleh kebenaran firman Allah untuk terus diisi, untuk terus diperlengkapi, supaya kami semua orang-orang kudus-Mu menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari, dan kami menjadi satu persekutuan yang benar-benar hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami siap memberitakan dengan penuh keberanian kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, keselamatan yang besar bagi semua orang. Biarlah kami menyampaikan kabar baik ini dengan penuh keberanian dan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi, Tuhan yang melimpahkan segala kebaikan, segala berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga semua anak-anak kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin hidup kami seturut dengan kehendak Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Dan Tuhan memberkati. Selanjutnya saya mau serahkan kepada Ibu Beth yang akan memimpin kita di dalam doa-doa syafaat kita. Ya, Tuhan memberkati. Jangan lupa juga tetap kita akan membawakan di dalam doa ya untuk Bapak kita, ya Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan yang selalu setia mengikuti ibadah pagi kita, juga untuk ya Ibu kita, Ibu Clara Simamora, ya, yang selalu setia di dalam kebersamaan kita. Mohon didoakan juga ya untuk Ibu Beth yang memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Pak Charles untuk pemahaman Amin. pagi ini. Amin.